warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Rizky Sarinda dengan NIM E1M421013 akan mempresentasikan hasil analisis artikel mengenai pengembangan media pembelajaran pada model atom. Judul artikelnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk melatihkan keterampilan berpikir abstrak pada materi model atom. Tujuan pengembangan media pembelajaran ini dikembangkan adalah untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berbasis augmented reality untuk melatih keterampilan berpikir abstrak yang layak, atau bisa disebut juga dengan valid, praktis, dan efektif. Nah, pengembangan media pembelajaran ini dengan menggunakan model AD, Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa lembar validitas untuk menilai kevalidan media yang akan dikembangkan, lembar pengamatan pembelajaran untuk menilai kepraktisan media yang dikembangkan, lembar penelitian dan angket respon siswa untuk menilai keefektifan media yang dikembangkan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mempermudah kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari materi model atom. Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada siswa 11 MIA 1 SMA IPM Surabaya, diperoleh hasil bahwa sebanyak 91% siswa mengalami kesulitan pada materi model-model atom. Mereka berpendapat bahwa materi model atom adalah salah satu materi fisika yang sulit diamati langsung fenomena fisiknya, atau salah satu materi fisika yang tergolong abstrak. Selain itu, penggunaan media pembelajaran fisika di dalam kelas cenderung menggunakan media papan tulis dan buku teks. Hal ini menandakan sebelum dilakukan penelitian, siswa memiliki keterampilan berpikir abstrak yang masih tergolong rendah. Selain itu, masih jarang digunakan media pembelajaran elektronik di dalam kelas. Keterampilan berpikir abstrak adalah kemampuan memikirkan hal, kejadian, dan peristiwa yang belum terjadi. Siswa mampu memprediksi, membuat kesimpulan yang tepat, dan memecahkan masalah tanpa harus berpendapat langsung dengan benda-benda, kejadian, atau fenomena nyata sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Secara umum, dengan berpikir abstrak, siswa dapat merefleksikan peristiwa, ide, dan suatu hubungan. Mereka dapat melakukan penalaran deduktif dan induktif, menganalisis dan memanfaatkan ide abstrak. Untuk mengetahui keterampilan berpikir abstrak siswa, digunakan tes keterampilan berpikir abstrak. Dalam tes tersebut terdapat 5 indikator, yaitu penalaran proporsional, pengontrolan variabel, penalaran probabilistik, penalaran korelasional, serta penalaran kombinatorial. Selanjutnya, rasional solusi yang ditawarkan. Nah, presentasi keterampilan berpikir abstrak diperoleh dari siswa yang mendapatkan kategori baik dan sangat baik pada masing-masing indikator. Pada indikator pengontrol variabel dan penalaran proporsional diperoleh presentasi sebesar 100,00%. Pada indikator penalaran probabilistik memiliki presentasi sebesar 66,67%. Hal ini diakibatkan karena media augmented reality masih memiliki fitur yang kurang lengkap, sehingga siswa dapat kesulitan saat tes keterampilan berpikir abstrak. Pada indikator penalaran kombinasional memiliki presentasi 75,76%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya animasi yang menjelaskan tentang fenomena fisika klasik pada model atom Bohr, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menjelaskan fenomena fisika klasik pada model atom Bohr. Pada indikator penalaran korelasi memiliki persentase sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan karena pengaruh model atom mekanika kuantum yang menurut validator kurang sesuai apabila dibuat 3 dimensi. Augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Augmented reality sering juga disebut dengan realitas terlambat. Aplikasi ini sering diterapkan dalam sebuah game. Xbox Development dari Microsoft tidak hanya menghadirkan game dalam bentuk virtual reality, namun juga menghadirkan game dalam bentuk augmented reality. Teknologi yang masih tergolong baru ini masih sedikit pemanfaatannya. Di Indonesia, penggunaan augmented reality belum terlalu besar. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi ini menjadi salah satu penyebabnya. Dengan menggunakan augmented reality sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, diharapkan dalam sebuah kegiatan pembelajaran dapat lebih menarik bagi siswa.
Manfaat lain yang diperoleh adalah media pembelajaran yang lebih maju dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Melalui augmented reality dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi modul ataupun trainer yang cukup mahal dan tidak mampu dibeli oleh sekolah. Siswa tetap dapat melakukan praktikum dengan melihat barang seperti aslinya, namun dalam bentuk virtual. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran augmented reality ini adalah yang pertama, kelebihannya yaitu lebih interaktif, efektif dalam penggunaannya, dapat diimplementasikan secara luas dan dalam berbagai media, modeling objek yang sederhana serta hanya menampilkan beberapa objek, pembuatan yang tidak memakan terlalu banyak biaya, serta mudah untuk dioperasikan. Dan untuk kekurangannya adalah sensitif dengan perubahan sudut pandang, pembuat belum terlalu banyak, membutuhkan banyak memori pada peralatan yang dipasang. Selanjutnya ada sarana pendukung yang mana terdiri dari Android, laptop, Vuforia, Unity 3D, Vuforia SDK, Java JDK, CorelDRAW X7, Adobe Photoshop CC 2015, Format Factory, Star UML, sumber materi teori atom atau model atom yang relevan. Selanjutnya adalah antisipasi kendala. Nah, dalam hal ini ada dua antisipasi, yaitu ketidakmaksimalan penggunaannya software karena kurangnya skill yang dimiliki, kesulitan dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW X7, Adobe Photoshop, dan aplikasi edit untuk animasi lainnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.